Rahma, kira-kira apa tren fashion 2014 ya? Tema besar nih Zeni adalah revolusi tradisi. Revolusi tradisi, seperti apa itu Rahma? Jadi tema ini identik dengan konsep alam yang natural, tapi tentunya berpadu dengan unsur-unsur modern. Oh iya, jadinya unsur tradisional dan modern berpadu secara harmonis, betul? Betul Zeni. Nah, liputan ini sekaligus menutup Net 5 dan tayangan Net 5 tadi bisa Anda lihat kembali di Official Net News di situs YouTube. Saya Rahma Yuning Dia. Saya Zen Design, terima kasih dan Selamat beraktivitas. Fashion, dunia yang amat dinamis. Tahun berganti, artinya tren fashion pun bergeser. Di tahun 2013, tren digital printing merajai panggung fashion tanah air. Tren pakaian berbahan ramah lingkungan dengan tema Go Green pun sempat mencuri perhatian. Di 2014, akan bergerak ke arah mana dunia fashion tanah air? Fashion trend itu dibuat adalah melihat gejala-gejala yang timbul di masyarakat. Munculnya internet dan segala macam, kita manusia itu ternyata mengglobal. Sebuah evolusi yang berhubungan dengan tradisi yang tadinya milik orang-orang tertentu kini sudah menjadi milik semua manusia. Tradition evolution memunculkan di antara anak tema itu ada 4 ya. Ada demotic, ada sagacity, ada cardiomine, dan asylum. Tema revolusi tradisi mengarah pada budaya tradisional. Tema ini identik dengan konsep alam yang natural. Salah satunya tema demotic, yaitu tema bernuansa Afrika Asia. Warna dan coraknya yang tradisional mengusung desain berisi pola-pola geometris. Uniknya, unsur tradisional di tema ini dipadukan dengan gaya potongan dan bentuk-bentuk yang modern. Bisa dibilang, demotic adalah campuran unsur tradisional dan modern yang harmonis. Kita bangsa Indonesia sendiri rasanya tidak etis kalau saya tidak mengambil budaya saya sendiri yang terdiri dari 34 provinsi. Kalau disebut ada tenun, ada batik, ada songket, segala macam, banyak ragamnya. Intinya adalah bagaimana budaya ini muncul sebagai bahasa saya dalam berkarya. Indonesia, negara yang kental dengan budaya. Karena itu, demotic pas untuk diterapkan. Beragam kain khas seperti songket, tapis, kerancang, dan batik akan menghasilkan busana bertema demotic yang kaya variasi. Kelihatannya keren-keren aja gitu, ternyata emang bagus gitu loh. Terus ada lagi model, aku pernah lihat modelnya kayak kaos sweater biasa tapi tengahnya dia kasih motif ikat. Jadi tetap modern tapi masih ada unsur tradisionalnya, masih ada Indonesianya lah gitu. Tema demotic kekuatannya terletak di pemilihan bahan dan desain pola. Tema ini juga mensyaratkan keahlian menjahit yang tinggi. Ini mutlak karena bahan dasarnya berupa kain tradisional yang juga dibuat dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Karena kita bermain dengan nirmana, dengan dimensi gitu loh. Jadi pada saat kita membuka selembar kain ini layakkah dipotong hanya untuk suatu pakaian yang nantinya akan value-nya lebih tinggi atau tidak. Pada saat kita angkat, dia tidak boleh menjadi perangkat penyerta saja. Itu kayak insulting atau menghina budaya itu sendiri. Kata demotic berasal dari bahasa Mesir kuno, artinya bahasa. Jika diaplikasikan ke dalam busana, tema demotic terbagi menjadi 3. Demotic terbagi menjadi 3 cabang, diantaranya adalah totem, kemudian ada luxor, dan ada juga yang namanya indigen. Totem mengarah pada corak geometris bernuansa tribal sederhana. Di tren sebelumnya dominan satu warna, dan di tahun 2014 lebih condong ke permainan motif. Luxor, nuansa yang diberikan lebih megah dengan variasi bentuk di panggul yang lebar. Sedangkan indigen berasal dari kata indigenos atau pribumi, merupakan kombinasi teknik tradisional khas budaya suatu tempat dan budaya modern. Terlepas dari berbagai jenis pakaian yang akan menjadi tren di tahun 2014, sepatu sebagai salah satu pelengkap dalam fashion pun mengalami perubahan tren. Tema besar Tradition Revolution atau revolusi tradisi mempengaruhi perubahan di dunia desain sepatu.
Untuk 2014 kan tema untuk fashion lebih ke tradition revolution. Jadi untuk sepatu pun kita menerapkan unsur tradition revolution itu seperti pada fabriknya yang digunakan bisa dari kita pakai bahan-bahan tradisional seperti batik atau seperti anyaman juga bisa. Pergerakan tren di desain sepatu akan selalu harmonis dengan desain pakaian. Desain sepatu 2014 masih berkesinambungan dengan tren sepatu 2013. Desain yang sepatu dari 2013 itu kan lebih ke warna-warnanya color block. Jadi sepatu-sepatunya juga yang mix color, lebih banyak ke chunky heels. Jadi heels yang tebel-tebel itu lebih banyak dan itu juga masih dipakai juga untuk di 2014, tapi mungkin agak dibedainnya untuk di bagian platform aja. Di tahun 2014 ini berbagai sepatu dengan desain tema Tradition Revolution akan meramaikan dunia fashion. Ini yang mengambil dari traditional revolutionnya, dimix dari anyaman-anyamannya, sama dari patternnya juga ini dengan anyaman, kulit. Diperkirakan akan menjadi trennya untuk 2014 dan nanti peminatnya dari pecinta fashion pun akan lebih banyak. Tren fashion dunia di 2014 bergerak kembali ke akar budaya negara masing-masing. Dan Indonesia punya nilai lebih dalam menyambut tema tradisi revolusi tahun ini. Kenapa kita selalu tertarik sama budaya orang lain, padahal kita memiliki budaya kita sendiri. Jadi kalau misalnya masyarakat mengatakan, selama saya menggunakan tradisi, saya tidak menjadi orang modern, saya akan terkungkung sama feodalisme. Selain kita sebagai desainer sebetulnya hanya menggelontorkan ide-ide, tetapi itu dibutuhkan keyakinan mereka juga untuk menyintai apa yang kita tawarkan. Di tahun 2014, tren fashion memihak budaya dan tradisi. Dan ini menjadi kesempatan bagi para perancang Indonesia untuk mengangkat minat masyarakat akan fashion dan kebudayaan dalam negeri. Tren itu sendiri lebih banyak orang berkiblat ke Eropa ya. Dan juga memang batik-batik atau memang kultur-kultur Indonesia ini belum semua orang menyukai. Makanya saya berharap sih mudah-mudahan 2014 ini semua orang bisa menikmati, bisa memakai, dan bisa lebih menciptakan kultur Indonesia yang lebih baik. Sudah saatnya kita bangga dengan kreasi anak negeri. Karya-karya inilah yang akan mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia di mata dunia.